Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya bersama narasumber di mana pernah mengalami melakukan laku tirakat tentang untuk memperkaya diri, yaitu tumbal, berkaitan dengan pesugihan dan tumbal. Ya, bagaimana Mas hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Ya, kemarin kan saya sudah menghubungi Anda dan kemudian minta nomor telepon dan sudah setuju untuk ikut di YouTube saya. Saya mau tanya soal yang kemarin itu tentang pesugihan. Nah, pesugihan itu pesugihannya bagaimana dan lokasinya di mana? Baik. Sebelumnya ini kan memang ya saya ini, mohon maaf katakanlah, dari golongan orang yang ingin kaya lah ya. Dalam arti kondisi ekonomi pun sangat memprihatinkan ya. Okay. Punya 2 anak ya, dan seorang istri yang kerjanya, kita tahu kalau di daerah pedesaan itu hanya bisa mengandalkan pertanian, di mana harus menghidupi 2 orang anak yang masih sekolah. Nah, di situ keinginan saya ya untuk melakukan cara ini sebenarnya bermula suatu ketika saya ini baru di PHK. Waktu itu pas COVID ya. Iya, COVID-19 di situ banyak beberapa dari karyawan ini terpaksa harus di PHK. Nah, bermula dari situ masalah saya semakin membesar ya, terutama dalam masalah ekonomi ya. Hal itu kemudian saya bercerita kepada salah satu teman saya, kemudian dia ini mengajak saya ya, untuk datang ke suatu tempat. Awalnya saya nggak mau ya untuk mencari semacam itu, karena berhubung hal ini memang sangat mendesak ya, dan saya harus menghidupi anak dan keluarga. Akhirnya jalan itu pun saya pilih. Nah, saya dibawa ke daerah, mungkin ada yang pernah dengar, itu tepatnya di yang biasa orang itu melakukan semacam kayak pesugihan. Ya, itu mohon maaf saya tidak sebutkan untuk secara detailnya, karena ini mungkin menyangkut daerah situ juga, lebih tepatnya di daerah situ. Nah, terus kemudian ya, awalnya ketika saya melakukan ingin melakukan seperti itu, saya ditanya ya, tujuan saya datang ke situ untuk apa? Itu sebentar. Jadi ke lokasi itu diantar teman, kemudian ketemu sama itu paranormalnya atau juru kuncinya? Lebih tepatnya adalah orang itu memang kayak paranormal dukun gitulah. Memang banyak dari beberapa daerah itu datang ke situ ya, tujuannya sama ya, untuk mendapatkan kekayaan dan lain sebagainya. Nah, di situ ketika saya datang, saya ditanya tujuannya apa. Kemudian saya jelas langsung menceritakan bahwa saya ingin kaya. Saya ingin kaya, kemudian saya ingin supaya orang-orang tidak merendahkan saya. Kemudian bisa melunasi hutang-hutang saya, karena jujur saja banyak hutang. Waktu itu banyak hutang karena COVID. Nah, kemudian dari paranormal itu, ada dukun itu, ada syarat ya. Syarat yang harus saya penuhi. Nah, syarat utama waktu itu ya saya bilang cukup mudah, karena apa itu syaratnya? Disuruh ini nyembelih ayam cemani ya, warna hitam. Kemudian itu ada sekitar 3 ekor setiap malam Jumat. Nah, itu dilakukan setelah jam 11 sampai jam 12-an, tengah malam intinya, ketika orang pada tidur. Dan ketika kita menyembelih itu bukan kita sembelih di depan, tapi lebih kepada ayam di belakang kita sembelih tanpa melihat. Jadi nyembelihnya itu ditaruh belakang, terus gini. Itu harus sendirian atau boleh dibantu orang waktu nyembelih itu? Karena jujur saja kan istri saya tidak tahu soal hal ini, jadi saya lakukan sendiri. Saya ikat untuk ayamnya itu, kakinya sama sayapnya, jadi kan tidak terlalu banyak gerak. Nah, di situ saya awalnya hanya mengiyakan saja, karena saya pikir kan mudah.
Nah kemudian saya lakukan selama 3 kali ya. Dan memang ada perubahannya dalam keresahan. Tiba-tiba ya ada orang yang mungkin tidak saya kenal ya, tiba-tiba memberikan uang, kemudian mengajak saya untuk berbisnis dan lain sebagainya. Saya kaget, saya kira kan semacam ini hanyalah semacam kayak bohongan. Memang saya kira kok benar adanya. Nah kemudian saya datang lagi ke situ, saya ajak teman saya, saya ucapkan terima kasih lah kan. Nah yang keduanya ini yang mungkin tanpa saya ketahui ada pengaruh dan dampaknya. Gimana dampak negatifnya? Ternyata kenapa kok saya harus menyembelih ayam cemani itu tanpa melihat? Karena sebenarnya itu yang saya sembelih bukan ayam cemani, tapi anak saya sendiri. Nah, jadi disitulah kenapa kok anak saya itu sering sakit, lehernya sering kayak ada bekas kayak dijerat tuh tali, kayak ada gorokan seperti itu. Awalnya ya saya pikir hanya alergi dan sebagainya. Saya bawa dokter, memang tidak ada penyakitnya apapun. Jadi udah dibawa ke medis juga itu. Nah untuk ya itu anaknya Mas sekarang itu kan ada 2, berarti setelah itu maaf meninggal atau? Yang pertama itu memang saya sempat bawa ke beberapa orang pintar. Ada yang menyebutkan bahwa ini adalah akibat dari ulah saya sendiri. Sebenarnya saya nggak begitu percaya karena saya tidak melakukan apapun. Yang saya pikir sebenarnya kan nggak pernah melakukan anak saya gitu. Kemudian saya tanya lagi, memang ada bilang akibat dari tumbal. Nah di situ saya mulai agak curiga, jangan-jangan yang saya sembelih ini memang anak saya. Kemudian saya tanyakan kepada dukunnya, memang itulah ya resikonya. Ataupun syarat yang harus tapi sebentar, untuk waktu pertama datang ke orang yang ibaratnya perantara ke tumbal pesugihan tadi ya, itu di situ nggak dikasih tahu bahwa yang disembelih ini adalah anak atau keluarga gitu? Jelas, kalau misalkan yang ditumbalkan itu adalah anaknya sendiri, tentu saya tidak akan melakukannya. Nah disitulah mungkin saya tahu bahwa dukun ini juga seperti banyak memiliki beberapa tipuan ya, untuk supaya kita itu tergiur. Nah pada akhirnya kita terjumus di situ kayak gitu. Tadi kan waktu ketemu sama paranormal itu disuruh laku tirakat nggak? Maksudnya dalam arti meditasi atau ketemu hal-hal yang aneh misalnya? Itu gimana itu? Ketika saya pulang dari situ, saya diberikan semacam kayak benda yang konon katanya ini bisa memberikan saya kekayaan. Saya tidak tahu itu bendanya apa. Modelnya kayak apa itu? Medianya kayak semacam keris kecil gitu, tapi tidak tahu saya itu apa. Diikat sama kain putih mori di ujung sama di pangkalnya, suruh saya simpan ataupun saya taruh di dompet. Kemudian saya disuruh melakukan yang namanya kayak ini apa? Kalau orang bilang itu semedi, meditasi topo gitu ya? Topo. Itu selama 3 hari. Lokasinya ya, lokasinya itu ada di gua. Guanya itu saya, karena berhubung ini kan saya orang dari Jawa Tengah sendiri. Nah saya ambil terdekat, ada 2 pilihan, disuruh di laut ataupun di tempat-tempat yang memang banyak menyimpan energi. Nah tapi saya datang di gua yang tepatnya ada di daerah di situ saya lakukan ya. Awalnya pertama ketika saya melakukan itu ada bisikan dalam diri saya untuk selalu ini memberikan. Dia bilang jangan sampai telat. Awalnya saya nggak percaya itu maksudnya apa ya. Terus saya tetap lakukan. Kemudian besoknya lagi sampai ketiga harinya ketika saya melakukan itu, yang terakhir itu muncul di depan saya itu sosok kayak orang ya, besar banget, rambutnya panjang, hitam semua. Saya kaget. Ternyata itu semacam kayak, itu pas hari ke berapa itu? Terakhir. Hari ketiga berarti ya? Ya semuanya gendruwo. Dia bilang
kamu harus selalu menyerahkan istilah sesuatu tumbal lah ya kepada saya jika kamu ingin terus kaya. Nah, situ awalnya ya saya pikir tumbalnya ayam tadi itu tadi biasa mengiyakan, tapi lama kelamaan kok semakin saya kesininya kok semakin keluarga saya yang menjadi korban. Itu gini, anaknya Mas tadi itu kan yang satu sudah kena lahirnya, kelihatan ada bekas-bekasnya itu. Nah itu untuk sekarang, maaf, anaknya itu meninggal atau ya, alhamdulillah ya untuk anak saya sampai saat ini ya, alhamdulillah saya bertemu dengan seseorang yang memang alhamdulillah bisa membantu anak saya. Kalau tidak ya mohon maaf, itu anak saya bisa tidak tertolong. Jadi gini, itu dibatalkan atau diteruskan? Itu tetap saya teruskan. Pada akhirnya kan ketika melihat kondisi anak saya seperti itu, ya saya sempat tidak lagi datang ke tempat dukun tersebut karena merasa ini pengaruhnya justru ada pada diri anak saya. Memang dari kekayaan itu sedikit demi sedikit sudah membaik dari masalah finansial, saya bisa bayar hutang dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi ada hal yang memang pengaruhnya besar. Salah satunya ada anggota keluarga saya sendiri, terutama anak saya. Kemudian istri saya mulai curiga dengan, soalnya kan saya nggak kerja, tapi dapat duit gitu loh. Kemudian istri saya, kamu dapat uang dari mana Mas? Kamu kan nggak kerja. Saya bilang adalah dari saudara pinjam Mas. Tapi kok jumlahnya banyak, bisa beli ini, bisa beli itu. Sebentar Mas, itu kan kalau tadi kan tiba-tiba ada yang ngajak bisnis, tiba-tiba kayak ada yang ngasih uang cuma-cuma gitu kan. Itu kalau misalkan di jumlah ya, itu udah nyampe berapa setelah tadi mengorbankan satu ayam? Gini, tiga ayam tadi ya. Sudah 3 ayam? Tiga ayam. Sebentar, kalau misalkan sudah 3 ayam, kalau satu ayam tadi kan kena anaknya, kemudian berhasil disembuhkan, kemudian yang 2 lagi, ini diganti oleh siapa? Ya, yang pertama tadi kan anak saya, nah yang kedua itu ketika melakukan laku itu tadi kan saya ketemu dengan sosok, saya katakan seperti genderuwo, yang meminta tumbal. Nah di situ saya harus mengorbankan ya orang-orang di sekitar saya. Maksudnya itu yang selain keluarga atau keluarga? Selain keluarga. Oh gitu. Jadi memang sudah ada yang meninggal? Ya. Gitu, dari yang dikerjakan Mas itu? Ya alhamdulillah, memang di daerah saya itu kan banyak sekali para orang pintar, orang kaya gitu. Jadi untuk saat ini memang tidak ada korban sampai meninggal. Cuman sampai saat ini tuh mereka mengalami sakit yang memang kayak misterius. Oke. Nah untuk sampai sekarang detik ini itu masih dilanjutkan nggak? Ketika melihat kondisi anak saya coba untuk berhenti di situ. Tapi ketika saya berhenti, justru saya tidak bisa berhenti. Maksudnya gimana itu? Karena sudah ada ini perjanjian betul. Nah itu misalkan dibatalkan itu bisa nggak itu sama dukunnya atau paranormalnya? Kalau dibatalkan, ya sampai saat ini pun saya masih berhenti walaupun saya sering diteror kayak gitu. Pada akhirnya saya ketemu sama ini orang dari Banten. Ya, orang dari Banten itu yang mau membantu saya lepas dari. Jadi ini masih proses untuk melepaskan itu semua. Betul. Tapi saya juga mau minta maaf sama keluarga yang sudah saya jadikan tersebut. Kemudian ketika saya mulai lepas ini, satu persatu dari kekayaan atau uang yang saya dapatkan sebelumnya juga hilang. Jadi kembali keadaan semula lagi. Jadi pada intinya ya, pesugihan itu hanya bisa dinikmati sesaat, tapi tidak bisa untuk kebahagiaan seumur hidup. Ketika kita ingin lepas dari itu, disitulah semua yang kita dapatkan pun akan hilang. Jadi itu setelah dibantu orang Banten tadi itu tawaran bisnis kayak segala pekerjaan itu memang mulai nggak ada. Nggak ada ya? Tapi nggak ada sama sekali. Untuk sekarang terus kegiatannya Mas itu apa pekerjaannya? Tapi sekarang udah membaik atau cari pekerjaan? Justru ketika saya lepas dari itu, semua malah mempersulit diri saya sendiri. Mencari kerjaan susah.
usaha bangkrut, punya uang yang dari sisa kemarin, itu sebuah usaha bangkrut. Cari kerja tidak ada yang menerima. Bahkan saya sampai saat ini jualan gorengan di rumah untuk mencari nafkah sedikit untuk keluarga saya. Dan saya menyesali untuk apa yang saya lakukan ini. Ya, memang ketika kita dalam keadaan sesusah apapun, ya saya berpesan untuk tidak lari kepada dukun untuk minta pesugihan. Karena itu tidak akan menjawab setiap permasalahan kita. Seperti itu. Dan sampai saat ini pun saya masih berjuang untuk bisa lepas dari ikatan dukun tersebut. Jadi ini masih proses untuk benar-benar melepaskan itu semua ya? Benar-benar lepas, karena saya merasa tersiksa. Ketika saya ingin lepas, bukan hanya saya, keluarga saya juga selalu diteror. Diteror sama makhluk yang pernah ditemuin itu? Karena seperti mengingkari janji atau perjanjian yang sudah pernah saya buat gitu. Ya itu teman-teman pengakuan dari Mas ini. Saya tidak sebut namanya dan lokasi rumahnya di mana, dan ya intinya saya samarkan semua. Jadi terima kasih untuk Mas yang sudah mau berbagi sedikit cerita tentang pengalamannya mengambil pesugihan. Kesimpulannya adalah sekaya apapun, intinya kalau pesugihan itu memang tidak bisa untuk kebahagiaan seterusnya. Jadi memang hanya untuk sesaat, dan ya malah mengorbankan orang lain dan bahkan orang terdekat keluarganya sendiri. Sudah teman-teman, semoga cerita ini bisa kita ambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.